Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jann. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Abdurrahman bin Nunji Ba'bud, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Bagir bin Habib Zainal Abidin Al-Habashi, yang mana ayah beliau berhalangan hadir ke tempat kita pada saat ini. Semoga orang tua daripada Al-Habib Zainal Abidin diberikan kesehatan, kesembuhan, dan mudah-mudahan apa yang Habib Ali Zainal Abidin inginkan, baik hajat dunia dan akhirat beliau, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga bil khusus al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Ahmad Muhajir bin Yahya, juga wabil khusus kepada para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren At-Tahiriyah, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Khairi Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan, baik hajat dunia dan akhirat, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para guru-guru agama yang lainnya, wabil khusus Ustadz Kaspiani, Ustadz lama, guru-guru agama yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu nama Buhan Pian Barataan tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada Buhan Pian Barataan. Mari kita doakan para habaib kita, para alim ulama kita, guru-guru agama kita, semoga Allah memanjangkan umur beliau di dalam sehat wal afiat, dan mudah-mudahan apa yang beliau inginkan juga baik daripada hajat dunia dan akhirat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di dalam Pondok Pesantren At-Tahiriyah, di tempat yang mulia. Semoga dengan keberadaan kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa kita berataan. Allah jadikan zuriat-zuriat kita dari hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Mudah-mudahan santri berataan nang di sini menjadi orang yang salihah. Mudah-mudahan apa yang mereka kerjakan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita baik hajat dunia dan akhirat semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat, dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau berkata, bulan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Terdiri daripada 5 huruf. Yang pertama syarafun, sinnya itu syarafun, ainnya itu uluwun, ketinggian dari Allah, baknya itu birrun, kebaikan dari Allah, alifnya itu adalah ulfatun, kejinakan hati dengan Allah, dan yang terakhir huruf nun itu adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban ini,
dengan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan 5 kemuliaan tersebut, yaitu mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan kejinakan hati bersama Allah, dan mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada dzikran katsira, berzikir dengan zikir yang banyak. Allah menyuruh orang-orang beriman untuk berzikir kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Kada sedikit, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima." Laki-laki, perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan bagi mereka itu maghfirah, ampunan dari Allah, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sabaqal mufarridun." Qalu ya Rasulullah wa mal mufarridun? Qal adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Jar Nabi, bersegeralah kalian masuk ke dalam surga al-mufarridun. Sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapa itu al-mufarridun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ini orang-orang akan disegerakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, zikrullah, zikir kepada Allah itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan zikrul qaul, zikir perkataan. Ada juga yang disebut dengan zikrul qalbi, zikir hati. Ada yang disebut dengan zikrul hal, zikir keadaan. Keadaannya itu berzikir kepada Allah. Dan ada pula yang disebut dengan zikrul fi'il, yaitu zikir dengan perbuatan. Adapun zikrul hal, adapun zikrul qaul, yaitu zikir perkataan, seperti kita mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah zikrul qaul, zikir lisan, zikir mulut. Kita ucapkan subhanallah, itu zikrul qaul. Kita ucapkan subhanal malikil quddus, itu zikrul qaul. Kita ucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, itu zikrul qaul. Kita ucapkan lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu pun zikrul qaul. Banyak macam-macam zikrul qaul. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu pun juga termasuk zikrul qaul. Macam-macam jenis daripada zikrul qaul, ada tahlil, tahmid, takbir, takdis, dan ta'awud, kayak misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya itu, zikir itu mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengandung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak zikir kepada Allah, zikir yang mana yang paling afdal? Dari sekian banyak zikir kepada Allah, zikir mana yang paling afdal? Zikir yang mana yang paling besar pahalanya di sisi Allah?
Kita perlu wa ta'ala amalan yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti pada yaumil qiyamah nanti kita perlu ibadah-ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita asal amalkan, tapi kita cari amalan yang nilainya tinggi di sisi Allah dan memberatkan timbangan kita nanti di yaumil qiyamah nanti. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah. Lantas zikrul qaul, zikir apa nang paling afdal? Zikir apa nang paling utama? Zikir apa yang paling banyak mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama, yang banyak menilai, yang banyak mengandung nilai pahala di sisi Allah, yaitu zikrul yang sesuai tempat dan keadaannya. Itu zikir yang paling afdal, zikir yang paling nilainya tinggi di sisi Allah, yaitu al-munasib bil hal, yang sesuai tempat dan keadaannya. Jadi zikir yang paling utama, yang paling afdal, yaitu zikir yang sesuai tempat dan keadaannya. Misal kita hendak makan, zikir apa nang paling afdal? Zikir apa nang paling utama? Zikir apa yang mengandung pahala yang besar di sisi Allah? Apabila hendak makan, zikir apa yang paling afdal? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini zikir yang paling afdal tatkala hendak makan. Bukan kita membaca astaghfirullahaladzim. Kita sesuaikan tempat dan keadaannya. Begitu hendak makan, zikir yang paling afdal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah makan, zikir apa yang paling afdal? Tatkala orang sudah makan, zikir yang paling afdal adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu zikir yang paling afdal tatkala sudah makan. Kalau kita hendak memakai baju, Bang, zikir apa yang paling afdal besar di sisi Allah? Yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza sauf wa razzaqani min ghairi minni wa razzaqanihi min ghairi minni wala quwwah. Itu zikir yang paling afdal tatkala kita hendak mengenakan baju. Nah, hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah, misalnya ada orang sakaratul maut, hendak meninggal, zikir apa yang paling afdal? Zikir apa yang paling utama tatkala seseorang hendak meninggal? Zikir apa yang paling afdal tatkala orang hendak menghembuskan napas terakhirnya? Adapun zikir yang paling afdal tatkala orang itu hendak sakaratul maut, yaitu zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang tuh hendak guring, zikir apa yang paling afdal? Hendak guring, zikir apa yang paling afdal? Bila hendak guring, zikir yang paling afdal adalah bismikallahumma ahya wa amut. Itu zikir yang paling afdal. Bangun guring, zikir apa yang paling afdal? Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nusyur. Itu zikir yang paling afdal tatkala kita bangun daripada tidur kita. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yaitu zikir-zikir nang paling afdal. Apabila hendak masuk ke kamar mandi, zikir apa nang paling afdal? Zikir nang paling afdal tatkala kita hendak masuk ke dalam kamar mandi, yaitu zikir Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu zikir nang paling afdal tatkala kita hendak masuk ke kamar mandi. Kalau kita bang sudah tuntung di kamar mandi, keluar dari kamar mandi, zikir apa nang paling afdal? Zikir nang paling afdal setelah kita keluar mandi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afan. Itu zikir nang paling afdal. Zikir nang paling afdal adalah zikir yang sesuai tempat dan keadaannya, al munasib bil hal, yang sesuai tempat dan sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir-zikir yang paling afdal adalah zikir yang sesuai tempat dan keadaannya, yang sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita pada saat ini berada di bulan Sya'ban. Di bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hibur dengan yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj dan kewajiban salat. Kemudian di bulan Sya'ban ini Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan pengalihan kiblat. Asalnya kiblat kita itu di Baitul Maqdis. Kemudian dengan pintanya Rasulullah, dengan munajatnya Rasulullah, akhirnya kiblat tadi dipindah ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Selama 7 ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ya Rabbi li alaihi wa sallim. Di bulan Sya'ban ini diturunkan seruan kepada kita untuk memperbanyak, khususnya di bulan Sya'ban ini memperbanyak dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang alim yang bernama Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli. Orangnya sangat alim. Suatu ketika Sidin ini bepergian. Di tengah-tengah perjalanan datang waktu sholat. Begitu hendak menunaikan sholat, Sidin mencari banyu. Cari-cari banyu terdapat sumur. Sumur ada banyu tapi timbaknya kadada, gayungnya kadada, embernya kadada. Bingung, hendak batayamum katanya ada banyu. Ada banyu tapi ember gasan mencibuk ke bawah itu kada sampai tali. Bingung. Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli kada lawas datang bebinian halus. Perempuan datang halus saja orangnya, umurnya pun kada tua. Jadi ditanya kepada Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli, ada pegerangan wahai Tuan Syekh? Jadi jar Tuan Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli, aku ni hendak sembahyang tetapi gayung gasan manimba banyu ni kadada. Ujar kakanakan tadi kami kada terbiasa pakai gayung. Jadi biasanya kayak apa ujar Sidin? Lalu nang babinian tadi mengadahkan wajahnya ke dalam sumur, membaca, kemudian diludahinya sumur tadi, dengan seketika naik banyu itu sendiri sampai keluar. Takjub Syekh Muhammad ibn Sulaiman al-Jazuli, dari mana engkau dapatkan keistimewaan ini wahai anakku, ujar Sidin. Lalu dijawab oleh perempuan tadi, hadza bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat aku banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah, maka dengan momen bulan Sya'ban ini mari kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah. Tetapi zikir sebelum membaca Al-Quran, zikir apa yang paling afdal?
Zikir apa yang paling utama? Zikir apa yang paling banyak mengandung nilai pahala di sisi Allah? Zikir yang paling afdal tatkala hendak membaca Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah dengan Allah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu zikir yang paling afdal. Nah, itu zikrul qaul, zikir lisan, zikir mulut. Yang kedua ada zikrul qalbi, zikir hati. Mulutnya diam tapi hatinya la ilaha illallah, hatinya subhanallah, hatinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hatinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kada kelihatan di muntungnya berzikir tetapi hatinya berzikir kepada Allah. Mana yang lebih afdal? Zikir lisankah apa zikir hatikah? Mana yang lebih afdal antara dua ini? Zikir mana yang paling afdal antara dua? Zikir lisankah apa zikir hatikah? Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah. Zikir yang paling afdal di antara kedua ini, zikir lisankah apa zikir hatikah? Yang paling afdal di antara kedua ini adalah baimbai membacanya. Lisannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hatinya pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baimbai antara muntung dengan hatinya, antara lisan dan hatinya itu baimbai. Itu yang paling top, itu yang paling afdal. Nah, itu zikir hati. Yang ketiga zikrul hal, zikir keadaan. Suaranya kadada berbunyi, hatinya kada mengucapkan apa-apa, tetapi keadaannya berzikir kepada Allah. Keadaannya berzikir kepada Allah. Lisannya kada berzikir, hatinya tidak mengucapkan apa-apa, tetapi keadaannya itu membuatnya berzikir kepada Allah. Contoh orang berzikir dengan keadaan adalah orang yang sabar. Orang yang sabar, disambati, dicemooh, digibahi, sabarnya tatkala sabar itu dia zakirullah, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bihalihi, dengan keadaannya. Disambati, dihina, digibah, di saat inya disambati, dihina, digibah, inya sabar, maka saat itu dia berzikir kepada Allah bisabrihi, dengan kesabarannya. Ini kada kalah pahalanya daripada zikrul qaul dan zikir hati. Nanti di yaumil qiyamah nanti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyakum man kana ajruhu Allah, falyakum man kana ajruhu Allah. Hendaklah kalian maju orang-orang yang mempunyai pahala atas Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang mempunyai pahala atas Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang mempunyai pahala atas Allah subhanahu wa ta'ala, orang al-afuna anin nas, orang yang memaafkan manusia dengan kesalahannya. Ini masuk surga bi ghairi hisab. Wa inna ma yuwaffas sabiruna ujurahum yaumal qiyamah bi ghairi hisab. Allah akan balas orang-orang yang sabar itu nanti dengan pahala yang tidak ada perhitungannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kalah pahalanya dengan zikrul qaul, zikir lisan. Misalnya lisannya berzikir tetapi hatinya pendendam, hatinya dengki kepada orang, lebih baiknya kada banyak berzikir tetapi keadaannya itu berzikir kepada Allah. Yang lebih baik lagi lisannya berzikir, hatinya berzikir, dan keadaannya pun berzikir kepada Allah. Ini nang top, serasi seberataan berzikir kepada Allah. Kalau kena ada orang tujar kada tapi kelihatan berzikir, bisa jadinya berzikir dengan hatinya. Orang itu kada tapi kelihatan bertasbih, bisa jadi hal keadaannya itu dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya dimaknai berzikir itu hanya dengan zikir lisan, bisa jadi berzikir dengan hatinya, bisa jadi berzikir dengan keadaannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabat. Datang orang Arab Badui memburu biawak. Betakun orang Arab Badui ini siapa itu menang berkumpul? Itu adalah perkumpulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar orang Arab Badui ini itu Nabi Muhammad
langsung didatanginya Nabi Muhammad itu tanpa adab, karenanya bukan muslim. Didatanginya, dibelahnya perkumpulan Nabi Muhammad SAW, lalu menyambati Rasulullah, memitnah Rasulullah, mencemooh Rasulullah. Kebetulan pada saat itu ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berdiri, "Dakni ya Rasulullah aqtulhu." Berikan izin pada ulun untuk membunuh ini orang. Ujar Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Umar, amma halimta annal halim kada ayyakunan nabiyya." Wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya orang yang sabar itu hampir-hampir dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggi benar makom daripada orang yang sabar tersebut. Jadi orang yang sabar itu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu duduk Sayyidina Umar, jadi jauh orang Arab Badui tadi, "Ya Muhammad, jika seandainya biawak ini beriman kepada engkau, aku pun beriman." Lalu ditanya oleh Nabi, "Betul? Apabila ini biawak beriman kepada aku, engkau pun beriman?" "Betul." Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Ya Dhab, wahai biawak," jar Nabi. Apa jawaban biawak? "Labbaik wa sa'daik ya Rasul Rabbil Alamin." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulun suatu keberuntungan jar biawak. Biawak, bahasa biawak dipahami oleh sahabat Nabi, didengar oleh sahabat Nabi, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sungguh keberuntungan bagi ulun jar biawak memenuhi panggilan engkau wahai Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu jar Nabi, "Man ta'bud?" Siapa yang engkau sembah wahai biawak? Lalu biawak pun menjawab, "A'budul ladzi bisama'i arsyuh wa fil ardi sultanuh wa fil bahri sabiluh wa fil nari adzabuh wa fil jannati rahmatuh." Aku menyembah yang ada kerajaannya di langit, kekuasaannya ada di bumi, jalannya yang ada di lautan, azabnya ada di dalam api neraka, dan rahmatnya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan jawaban biawak tersebut, lalu Nabi pun bertanya pula kepada biawak, "Paman ana ya Dhab?" Siapa aku ini wahai biawak? Biawak pun menjawab, "Anta Rasul Rabbil Alamin." Engkau adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man sadaqa wa qad khaba man kadzdzaba. Sungguh beruntung bagi orang yang membenarkan kepada engkau, dan sungguh merugi bagi orang yang mendustakan kepada engkau. Langsung orang Arab Badui tadi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biawak pun beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi makom orang nang sabar itu tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Itu zikrul hal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah zikrul fi'il, yaitu zikir perbuatan. Zikir perbuatan, mulutnya kada berzikir, lisannya tidak berzikir, hatinya pun tidak mengucapkan apa-apa, tapi begitu inya bergerak mendatangkan pahala dari Allah. Terhitung zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah. Misal inya tawaf di Ka'bah, melihat keindahan Ka'bah, tapi inya kada mengucapkan apa-apa, itu pun dihitung sebagai zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah bifi'lihi, dengan pekerjaannya. Jadi di zaman sahabat Rasulullah itu ada sahabat Nabi melihat sahabat Nabi awaknya gagah, kekar, ganal orangnya, lalu menggurunum sahabat Nabi tadi. Ujar sahabat tadi, "Caka awak nang ganal kayak itu, caka awak nang kekar kayak itu." Dibawanya fisabilillah, berjihad fisabilillah, bapala bahasanya. Menggurunum, amun mencari kayu bakar itu kada ada apa-apanya. Awak nang ganal kayak itu didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi di dalam artinya, jikalau dia mencari kayu bakar itu, jikalau dia mencari kayu bakar itu untuk memberi makan anak bininya di rumah, bahwa bisa bilillah, maka dia berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Andai kata inya memberi makan kedua orang tuanya yang lemah, bahwa fisabilillah, maka dia berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata inya mencari, artinya bekerja, berusaha untuk memberikan makan dirinya supaya inya jadi pengemis, bahwa fisabilillah. Andai kata inya bekerja untuk memberi makan fakir dan janda, bahwa fisabilillah, dia berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nang bagawi, batukang, beternak, betani, berdagang, berapa jam inya berdagang untuk memberi makan keluarganya, berapa jam itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah. Tukang kayu, jam 8-an subuh sudah di atap rumah orang begawi. Catuk seng tuk catuk 8 jam sehari begawi, tuntung begawi dapat duit 100.000, bulik ke rumah nukar makanan sakeluargaan. Berapa jam di atas atap? 8 jam. 8 jam berada di atas atap bekerja untuk memberi makan keluarganya. 8 jam itu zakirullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalah kita nang ada di sini 8 jam bekerja untuk lito'ami ahli, untuk memberi makan keluarganya, terhitung zakirullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini babinian nih misalnya, binian bamasak gasan lakinya, kira-kira bu berapa jam bamasak gasan laki pian? Sejam adalah kawan, sejam misalnya bamasak gasan laki, sejam bemasak gasan laki di dapur, sejam itu dihitung zakiratullah, perempuan yang berzikir kepada Allah. Mau menapasakan baju laki supaya baju laki bagus, disetrika akan pulang nyaman dipakai, 2 jam betapas menyetrika, 2 jam itu zakiratullah, binian yang berzikir kepada Allah. Kalau kena ada bebinian bepander gagara betapas, gagara bemasak, kada kawal lagi berzikir kepada Allah, jangan kaitu. Pian betapas bemasak gasan laki itu zakiratullah, berzikir kepada Allah. Jadi jangan hanya dimaknai berzikir itu di atas sajadah, pian bakti membantu laki pian memasak, maulahkan kopi teh gasan laki pian, di saat itu zakiratullah, pian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak cara untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan untuk senantiasa bisa berzikir kepada Allah. Maka jangan aneh kalau ada orang nang kawa 24 jam berzikir kepada Allah. Misalnya hendak guring tu pengke apa supaya terhitung berzikir kepada Allah. Apabila hendak guring baca bismikallahumma ahya wa amut, begitu guring terhitung zakirullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 jam guring, 6 jam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sudah kita tahu ada yang namanya zikrul qaul, ada yang namanya zikrul qalbi, ada yang namanya zikrul hal, ada yang namanya zikrul fi'il. Kalau sudah kita tahu zikir ini, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita termasuk dalam golongan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, yaitu dzikran katsira. Hati berzikir, lisan berzikir, keadaan berzikir, perbuatan pun berzikir, maka kita digolongkan wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Laki-laki, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka mereka itu akan disiapkan bagi Allah yaitu ampunan dan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan ini majlis, yaitu majlis yang diadakan sebulan sekali ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan daripada hamba-hamba Allah yang salih salihah. Mudah-mudahan yang santri di sini, yang memondok di sini menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan husnul khatimah, minum telaga al-kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan berkumpul bersama kekasih-kekasih Allah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun mohon maaf, minta ridha, minta halal dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.